Halo anak-anak, jumpa kembali bersama Bu Umama. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Ada dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian refleksi, dan yang kedua, diharapkan kalian mampu menentukan koordinat bayangan suatu titik akibat refleksi. Apakah itu transformasi geometri? Jadi kita bahas dulu mengenai transformasi geometri. Jadi transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal menuju ke posisi lain. Transformasi geometri memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah refleksi atau biasa disebut dengan pencerminan. Kemudian yang kedua adalah translasi atau biasa disebut juga dengan pergeseran. Yang ketiga adalah dilatasi atau biasa disebut dengan perkalian. Dan yang keempat adalah rotasi atau biasa disebut dengan perputaran. Nah, kali ini kita akan membahas jenis yang pertama, yaitu refleksi. Contoh refleksi dalam kehidupan ini salah satunya adalah pada seni fotografi. Jadi ada teknik fotografi yang menggunakan konsep pencerminan sehingga akan diperoleh foto yang sifatnya lebih indah atau lebih estetik, ya. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi yang lebih mendalam. Apa itu refleksi? Jadi refleksi itu adalah suatu jenis transformasi yang memindahkan semua titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Jadi yang digunakan adalah sifat pencerminan ya anak-anak ya, pada cermin datar. Maka nanti setiap ada proses pencerminan, maka jarak antara benda asli ke cermin itu akan selalu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ini kalau digambar seperti ini ya, ada segitiga yang mengalami refleksi atau pencerminan. Bentuknya tetap, ukurannya juga tetap, hanya dia memiliki jarak yang sama antara benda asli terhadap cermin dan bayangan terhadap cermin. Nah, kemudian refleksi akan dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan pada cermin yang digunakan. Ada 7 jenis ya anak-anak. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X, kemudian refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, refleksi terhadap garis Y sama dengan H, refleksi terhadap garis X sama dengan K, dan refleksi terhadap titik asal atau titik 0,0. Baik, mari anak-anak kita bahas satu persatu jenis-jenis refleksi tadi. Jenis yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Silakan kalian amati di sini ada suatu titik pada bidang koordinat titik P dengan koordinat x, y. Dia akan dicerminkan terhadap sumbu x. Maka konsepnya tadi jarak titik ke cermin itu akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kita tarik garis bantuan sehingga akan diperoleh posisi bayangannya ada di situ ya, dengan koordinatnya berapa? Koordinatnya adalah x, min y. Jadi kesimpulannya, refleksi terhadap sumbu x itu akan memindahkan titik P dengan koordinat x, y ke titik P aksen dengan koordinat x, min y. Lanjut refleksi yang kedua yaitu refleksi terhadap sumbu y. Sama, kalian perhatikan ada satu titik P dengan koordinat x, y. Titik ini akan dicerminkan terhadap sumbu y. Maka kita tarik garis bantuan sehingga jarak dari titik asli ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sehingga diperoleh posisi bayangan ada di situ dengan koordinat min x, y. Jadi kesimpulannya, refleksi terhadap sumbu y akan memindahkan titik P, x, y ke titik P aksen min x, y. Lanjut refleksi yang ketiga, yaitu refleksi terhadap garis y sama dengan x. Ada satu titik P dengan koordinat x, y akan dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Di mana letak cerminnya? Garis y sama dengan x seperti itu ya. Jadi garisnya diagonal ke arah kanan atas. Ketika dicerminkan terhadap garis ini, maka kita buat garis bantuan
sehingga garis ini tegak lurus dengan sumbu tersebut dan jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, sehingga diperoleh titik bayangannya ada di situ dengan koordinat y, x. Jadi posisinya menggantikan ya, saling menggantikan. Kalau titik awalnya itu 4,1, maka bayangannya ada di 1,4. Jadi kesimpulannya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X memindahkan titik P, X, Y ke titik P aksen Y, X. Lanjut refleksi berikutnya, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Sama, kita tentukan dulu satu titik pada bidang koordinat, titik P, X, Y. Kemudian kita buat cerminnya dulu. Garis Y sama dengan min X adalah seperti ini garisnya, diagonal arahnya ke kiri atas ya. Kemudian kita tarik garis bantuan tegak lurus dengan cermin, jarak titik ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin sama, sehingga diperoleh koordinat bayangannya dari situ. P aksen dengan koordinat min Y, min X. Kalian lihat, kalau titik awalnya min 1,3, maka bayangannya ada di min 3,1. Jadi kesimpulannya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X memindahkan titik P, X, Y ke P aksen min Y, min X. Lanjut refleksi berikutnya. Refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Ada satu titik di situ, titik P, X, Y. Kemudian kita buat garis Y sama dengan H. Di sini saya beri contoh garis Y sama dengan 3. Ya, titik tersebut akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Kita buat lagi garis bantuan, ya. Jarak titik ke cermin adalah H dikurangi Y. Kemudian jarak bayangan ke cermin juga harus sama, yaitu H dikurangi Y. Sehingga diperoleh posisi bayangannya ada di situ ya. Kemudian di mana koordinat bayangan ini? Kalian perhatikan tadi posisi P adalah X, Y. Maka dari sumbu X ke titik P itu jaraknya adalah Y, sehingga total jarak bayangan ke sumbu X adalah H-Y ditambah H-Y ditambah Y, atau diperoleh 2H-Y, sehingga koordinat titiknya bisa ditentukan. Titik bayangannya adalah X, 2H-Y. Jadi kesimpulannya, refleksi terhadap garis Y sama dengan H itu akan memindahkan titik P, X, Y ke titik P aksen yang koordinatnya adalah X, 2H-Y. Lanjut refleksi berikutnya yaitu terhadap garis X sama dengan K. Perhatikan gambar, ada satu titik P dengan koordinat X, Y. Kemudian kita buat garis cerminnya. Saya buat contoh garis X sama dengan 4. Jadi K-nya 4 ya. Kita gunakan konsep awal tadi. Jadi jarak titik asli ke cermin itu adalah K dikurangi X. Maka jarak bayangan ke cermin juga harus sama, yaitu K dikurangi X. Maka akan diperoleh posisi bayangannya ada di situ. Nah, berapa koordinat bayangan ini? Tadi jarak titik asli ke sumbu Y adalah X, sehingga jarak bayangan ke sumbu Y adalah X ditambah K min X ditambah K min X sama dengan 2K min X, sehingga diperoleh koordinat bayangan adalah 2K min X, Y. Jadi kesimpulannya, refleksi terhadap garis X sama dengan K memindahkan titik P, X, Y ke titik P aksen dengan koordinat 2K min X,
Y. Lanjut, refleksi yang terakhir yaitu refleksi terhadap titik asal 0,0. Kalian lihat gambarnya, itu ada titik P dengan koordinat X, Y akan dicerminkan terhadap titik asal. Maka kita akan tarik garis dari titik P tersebut ke titik asal P ke 0,0, itu harus sama jaraknya antara P aksen ke 0,0 sehingga diperoleh titik bayangannya ada di situ. Berapa koordinatnya? P aksen koordinatnya adalah min X, min Y. Kalian perhatikan, kalau titik asalnya tadi 3,1, maka titik bayangannya berada di min 3, min 1. Jadi diperoleh kesimpulan bahwa refleksi terhadap titik asal memindahkan titik P, X, Y ke titik P aksen dengan koordinat min X, min Y. Nah, jadi kalau kita buat simpulan umum, rumus umum refleksi adalah seperti ini ya. Kalau terhadap sumbu X itu koordinat P aksennya X, min Y, terhadap sumbu Y itu min X, Y, terhadap garis Y sama dengan X itu Y, X, terhadap garis Y sama dengan min X itu min Y, min X, terhadap garis H itu koordinat bayangannya X, 2H min Y, terhadap garis X sama dengan K itu bayangannya menjadi 2K min X, Y, dan terhadap titik asal bayangannya menjadi min X, min Y. Nah, contoh penggunaannya bagaimana? Contoh soalnya ini ya, tentukan bayangan titik 5,2 oleh refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Kalau terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, min Y, atau 5, min 2. Pencerminan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi min X, Y, maka menjadi min 5,2. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya menjadi Y, X, atau 2,5. Dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya menjadi min X, min Y, atau min 5, min 2. Contoh berikutnya, tentukan bayangan titik 2,3 oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 5 dan garis Y sama dengan min 4. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Karena dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, maka X aksennya menjadi 2K min X, atau 2 kali 5 dikurangi 2 sama dengan 8. Untuk koordinat untuk Y aksennya sama, tetap nilainya adalah 3. Jadi bayangan titik 2,3 adalah refleksi terhadap garis X sama dengan 5 adalah 8,3. Yang kedua, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 4. Untuk X aksen sama dengan X, yaitu 2, sedangkan Y aksennya adalah 2H min Y, sehingga 2 kali min 4, min 8, dikurangi 3 sama dengan min 11. Maka koordinat bayangannya adalah 2, min 11. Oke anak-anak, demikian pembahasan mengenai refleksi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali bersama Bu Umamah. Kali ini kita masih akan membahas mengenai transformasi geometri, tetapi untuk jenis yang berbeda. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian translasi dan dilatasi. Kemudian diharapkan kalian mampu menentukan koordinat bayangan suatu titik akibat translasi dan dilatasi. Ketiga, diharapkan kalian mampu menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan suatu titik pada koordinat kartesius. Dan yang keempat, diharapkan kalian mampu menentukan faktor skala untuk dilatasi yang diberikan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai translasi. Untuk memahami translasi, silakan kalian amati gambar berikut.
Ini adalah contoh translasi dalam kehidupan. Ini ada contoh kereta gantung. Kereta gantung ini bergerak dengan arah dan jarak tertentu. Kemudian di gambar sebelah kanan ini ada segitiga pada koordinat kartesius. Segitiga ini juga bergerak dengan arah dan jarak tertentu. Nah, setelah mengamati gambar tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa translasi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Untuk lebih jelas lagi, kalian amati gambar berikut. Pada gambar tampak sebuah titik P dengan koordinat x, y. Kemudian titik ini dikenai translasi A, B. Artinya apa? Titik P ditranslasikan sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan B satuan sepanjang sumbu Y. Sehingga diperolehlah peta atau bayangan, yaitu titik P aksen dengan koordinat X plus A dan dengan koordinat X plus A, Y plus B. Jadi bisa disimpulkan bahwa translasi memiliki komponen translasi yaitu A dan B, sehingga akan mengakibatkan bayangan titiknya menjadi koordinatnya menjadi X plus A, Y plus B. Nah, untuk lebih jelas lagi, silakan kalian perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, tentukan bayangan titik 2,3 oleh translasi T 41. Artinya, titik ini mengalami pergeseran 4 satuan mendatar ke kanan dan 1 satuan ke atas. Menjadi berapa koordinat bayangannya? Menjadi 2 plus 4, 3 plus 1 atau menjadi 6,4. Jadi bayangan titik 2,3 oleh translasi T 41 adalah 6,4. Contoh yang kedua sedikit berbeda. Diketahui bayangan titik O 2,5 oleh suatu translasi T AB adalah O aksen 3,1. Tentukan nilai A dan B. Nah, pada contoh kedua ini itu kebalikan contoh pertama ya. Jadi pada contoh kedua ini koordinat bayangannya sudah ada. Jadi yang ditanyakan adalah komponen translasinya. A berapa, B berapa. Bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan yang kedua ini? Kalian amati bahwa translasi ini akan memindahkan titik tersebut dari yang awalnya X bernilai 2 menjadi 2 plus A. 5 menjadi 5 plus B. Kemudian kita ketahui bahwa koordinat bayangannya adalah 3,1. Berarti 2 plus A itu sama dengan 3 dan 5 plus B sama dengan 1. Sehingga diperoleh A sama dengan 1 dan B sama dengan min 4. Maka bisa disimpulkan bahwa komponen translasinya adalah 1 dan min 4. Bagaimana anak-anak sudah paham ya untuk translasi? Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu dilatasi. Silakan kalian amati gambar berikut. Nah, pada gambar berikut apa yang terjadi? Untuk gambar pertama itu terjadi proses pengecilan ya. Jadi ada foto sepeda motor, kemudian ada juga miniaturnya, lebih kecil lagi dibandingkan foto tersebut. Kemudian yang sebelah kanan itu ada kejadian perbesaran. Jadi ada segitiga yang lebih kecil, kemudian menjadi lebih besar ini ya. Jadi ada pengecilan, ada perbesaran. Nah, setelah mengamati gambar ini, kita bisa menyimpulkan apa itu dilatasi. Jadi dilatasi adalah transformasi yang merubah ukuran benda dan ini bisa disebut sebagai perbesaran atau pengecilan. Nah,
Bagaimana bisa disebut perbesaran atau pengecilan? Ukuran benda itu bisa diubah tergantung dari faktor skala, dilambangkan dengan huruf K. Jadi bergantung pada faktor skala yang menjadi pengalinya. Jika faktor skala lebih besar dari 1, misalkan 2 atau 1,5 atau 3, maka dilatasi tersebut termasuk perbesaran. Sedangkan jika faktor skalanya antara 0 dan 1, maka dilatasi tersebut termasuk pengecilan. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan koordinat titik setelah mengalami dilatasi? Berikut ini ada ilustrasi untuk menentukan koordinat bayangan segitiga ABC jika mengalami dilatasi dengan faktor skala 3. Coba kalian amati ya. Di sini ada segitiga ABC. Dia dikenai dilatasi dengan faktor skala 3. Bagaimana menentukan koordinat bayangannya? Dari titik 0, titik O 0,0, kita tarik garis ke arah titik A. Karena faktor skalanya 3, maka kita buat 3 kali lipatnya. Maka disitulah koordinat bayangan titik A. Sama untuk menentukan koordinat bayangan titik B, kita tarik garis dari titik 0,0 ke titik B, lalu kita gandakan sebanyak 3 kali lipat karena faktor skalanya 3. Maka disitulah koordinat bayangan titik B. Untuk titik C juga seperti itu. Kita buat garis dari titik pusat ke C, kita 3 kali lipatkan, maka disitulah koordinat bayangan titik C. Sehingga bisa kita gambar sekarang seperti apa hasil perbesarannya adalah seperti ini. A aksen, B aksen, C aksen, dan kita hubungkan ya. Nah, sekarang setelah melakukan atau mengamati ilustrasi tersebut, sekarang kita simpulkan, kita hubungkan antara koordinat benda aslinya, titik aslinya dengan bayangannya. Titik asli A itu 2,1. Setelah mengalami dilatasi dengan faktor skala 3, maka bayangannya menjadi 6,3. Titik B 4,2, bayangannya 12,6. Titik C 3,3, bayangannya menjadi 9,9. Nah, dari mengamati tabel ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dilatasi pada titik P, X, Y dengan faktor skala K dan pusat dilatasi 0,0 akan menghasilkan bayangan dengan koordinat K kali X, K kali Y. Seperti itu ya Nana. Nah, untuk lebih memahami perhatikan contoh soal berikut. Tentukan bayangan titik 3,5 oleh dilatasi dengan faktor skala 3 dan berpusat di 0,0. Maka untuk menentukan bayangannya, kita tinggal kalikan saja dengan faktor skalanya. X-nya 3, 3 kali 3, 9. Y-nya min 5, 3 kali min 5 adalah min 15. Maka koordinat bayangannya adalah 9, min 15. Sangat mudah ya. Oke, sekarang lanjut contoh yang kedua. Ada diketahui bayangan titik O 4,6 oleh dilatasi berpusat di 0,0 adalah O aksen 2,-3. Tentukan faktor skala dilatasi tersebut. Nah, ini berbeda dengan soal nomor 1. Jadi ada suatu titik mengalami dilatasi, kita belum tahu berapa faktor skalanya. Yang diketahui adalah bayangannya. Kalian perhatikan, titik asli X-nya 4. Bayangannya adalah 2. Jadi 4K itu harus sama dengan 2. Sedangkan min 6K itu harus sama dengan min 3. Sehingga diperoleh K sama dengan 2/4 dan K sama dengan min 3 per min 6. Sehingga diperoleh K sama dengan 1/2. Jadi faktor skala dilatasi tersebut adalah 1/2. Demikian anak-anak pembahasan kita kali ini untuk materi translasi dan dilatasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Bu Umama. Dalam pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai transformasi geometri, tetapi pada pembahasan yang berbeda. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian rotasi, dan yang kedua, diharapkan kalian mampu menentukan koordinat bayangan suatu titik akibat rotasi. Baik, apa itu rotasi? Jadi kalian amati gambar berikut. Di sini ada biang lala. Ini contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari ya, salah satu contoh. Jadi pada biang lala ini penumpang akan mengalami perubahan posisi ketika biang lalanya berputar. Pada gambar yang sebelah kanan juga sama, di situ ada segitiga ABC. Segitiga ABC ini mengalami perubahan posisi karena dia diputar dengan pusat 0,0 sejauh 135 derajat. Nah, dari mengamati gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa rotasi adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu titik dengan cara diputar dengan pusat tertentu dan sudut tertentu. Pada bahasan kali ini, pusat yang kita gunakan adalah titik 0,0. Kemudian yang kedua adalah besarnya sudut rotasi itu biasa dinyatakan dengan alfa. Ini berlaku untuk rotasi yang berlawanan arah jarum jam. Sedangkan untuk rotasi yang searah dengan jarum jam, alfanya digunakan nilai negatif. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi untuk positif, sudut positif itu artinya rotasinya berlawanan arah jarum jam, sedangkan sudut negatif rotasinya searah jarum jam. Kemudian kita akan berlatih menentukan koordinat bayangan titik setelah mengalami rotasi untuk sudut-sudut tertentu. Yang pertama, ini adalah ilustrasi untuk menentukan koordinat bayangan segitiga yang mengalami rotasi dengan pusat 0,0 dan sudutnya 90 derajat. Silakan kalian amati ilustrasi berikut. Pada gambar ada segitiga ABC. Kemudian untuk melakukan rotasi ini kita buat garis bantuan berupa lingkaran-lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik-titik pada segitiga tersebut, titik sudut pada segitiga tersebut. Yang pertama, kita akan merotasikan titik A. Langkahnya adalah kita tarik garis dari 0,0 ke A. Kemudian kita ukur besar sudutnya sebesar 90 derajat. Karena ini positif, maka pergerakannya adalah berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Nah, jadi sebesar ini ya, sudut 90 derajat. Maka disitulah posisi A aksen bayangan dari titik A. Hal ini juga sama kita lakukan untuk menentukan bayangan dari titik B. Kita buat garis dulu dari 0,0 ke B, kemudian kita ukur besar sudutnya sejauh 90 derajat. Ini ya, jadi ini 90 derajat, maka disinilah posisi B aksennya, bayangan dari titik B. Untuk titik C juga sama, kita buat garis dari 0,0 ke C, kemudian kita ukur sebesar 90 derajat sudutnya, maka disinilah koordinat bayangan titik C atau C aksen. Kemudian kita hubungkan A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, jadi ini adalah hasil rotasi pada segitiga ABC dengan sudut pusat dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat. Nah, sekarang kita amati hasil gambar tersebut untuk menarik kesimpulan. Kalian amati koordinat masing-masing titiknya. Untuk titik A, koordinatnya 2,1. Setelah mengalami rotasi 90 derajat, koordinatnya menjadi min 1,2. Titik B 4,2 setelah mengalami rotasi menjadi min 2,4. Sedangkan titik C 4,4 setelah mengalami rotasi menjadi min 4,4. Nah, dari tabel tersebut bisa kita analisa bahwa rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat itu akan memindahkan titik P koordinat X, Y ke titik P aksen dengan koordinat
min Y, X. Nah, itu untuk yang 90 derajat. Nah, sekarang bagaimana untuk rotasi yang besar sudutnya 180 derajat? Kita lakukan hal yang sama ya, kita perhatikan dulu ilustrasi berikut. Sama, ini ada segitiga ABC, ada garis bantuan lingkaran untuk membantu arah rotasinya. Kemudian kita tarik garis dari 0,0 ke A. Karena sudutnya 180 derajat, maka sejauh ini ya, 180 derajat, maka kita bisa menentukan disinilah A aksennya. Untuk B juga sama, kita buat garis dari 0,0 ke B, kita putar 180 derajat, temukan, kita dapatkan B aksen di situ. Untuk C juga sama, kita tarik garis dari 0,0 ke C, kita putar 180 derajat, kita peroleh koordinat C aksen. Kita hubungkan garisnya A aksen, B aksen, C aksen. Nah, inilah hasil rotasi pada segitiga ABC dengan sudut 180 derajat. Sekarang kita analisa juga hasilnya. Pada gambar awal, titik aslinya A itu 2,1, ternyata setelah mengalami rotasi 180 derajat menjadi min 2, min 1. B 4,2 setelah mengalami rotasi menjadi min 4, min 2. C 4,4 setelah mengalami rotasi menjadi min 4,4. Nah, dari mengamati tabel tersebut bisa kita analisa, kemudian kita ambil kesimpulan bahwa rotasi dengan sudut pusat 0,0 dan sudut 180 derajat akan memindahkan titik P, X, Y ke titik P aksen dengan koordinat min X, min Y. Baik, rotasi yang ketiga dengan sudut putaran 270 derajat. Sama ya langkahnya, kita buat garis dari 0,0 ke A, kemudian kita putar sejauh 270 derajat. Nah, sejauh ini ya 270 kita peroleh titik A aksen. Sama juga langkahnya untuk B, kita peroleh B aksen di situ. Titik C juga sama, kita putar 270 derajat, diperoleh titik C aksen di situ. Kita hubungkan A aksen, B aksen, C aksen, maka diperolehlah hasilnya seperti ini. Kita analisa lagi untuk menarik kesimpulan. Perhatikan hasilnya ya. Koordinat asli A itu 2,1 setelah mengalami rotasi 270 derajat menjadi 1, min 2. B 4,2 setelah mengalami rotasi menjadi 2, min 4. C 4,4 setelah mengalami rotasi menjadi 4, min 4. Nah, dari hasil tersebut kita analisa, kita ambil kesimpulan bahwa rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 270 derajat akan memindahkan titik P, X, Y ke titik P aksen Y, min X. Nah, demikian anak-anak, ada 3 ukuran sudut yang bisa dilakukan untuk rotasi. Bu, bagaimana untuk sudut-sudut yang lain? Itu bisa kita pelajari di kesempatan berikutnya. Kemudian untuk memperdalam pemahaman kalian, ini ada contoh soal. Yang pertama, tentukan koordinat titik A 2, min 4 setelah mengalami rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat. Nah, kalian ingat-ingat ya, kalau 90 derajat tadi memindahkannya kemana? Memindahkannya adalah ke min Y, X. Jadi karena A tadi titik A awalnya itu 2, min 4, maka A aksennya menjadi min 4, 2, sehingga diperoleh bayangannya adalah 4,2. Contoh yang kedua, ada segitiga ABC dengan A 3, min 2, B 4, min 1, C 5,8. Kemudian tentukan koordinat titik sudut segitiga ABC tersebut setelah mengalami rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 270 derajat. Nah, kalian ingat kalau 270 derajat tadi memindahkannya adalah ke
Y, min X. Maka untuk titik A yang awalnya 3, min 2 berubah menjadi min 2, min 3 Y, min X. Untuk titik B 4, min 1 maka bayangannya menjadi min 1, min 4. Sedangkan untuk C 5,8 bayangannya menjadi 8, min 5. Nah, bagaimana anak-anak? Demikian pembahasan hari ini mengenai rotasi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.